Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Tamanan 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Tamanan 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Amalia Rahmanisi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena membawa kita dari masa jahiliyah, zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Amin. Hari ini kegiatan kita hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Amalia, dan kegiatan yang ketiga adalah tanya jawab tentang materi yang sudah diberikan. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk membuka acara ini, yaitu diseminasi budaya positif tentunya di sekolah kita, yang akan disampaikan oleh saudara-saudari Amalia Rahma Ningsih SPD. Pertama kali patutlah kita bersyukur, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan yang berbahagia ini, yang sangat bermanfaat. Nah, ini nantinya itu patutlah kita syukuri, kita diberi kesempatan untuk berkumpul, karena berkumpul ini juga merupakan suatu hal yang tidak mudah ini. Tetapi kalau kita itu kompak, itu akan mudah. Selawat serta salam kita terus sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, ini yang telah memberikan bimbingan yang terus menerus sampai pada saat ini. Bapak Ibu, bersyukur lagi kita mencapai pada tahap memiliki guru yang lengkap, yaitu guru yang bisa mengikuti kegiatan yang telah diprogram oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek dan Teknologi. Kita sudah memiliki itu, memiliki guru penggerak. Tentu saja kita sudah membuktikan bahwa kerjasama kita semakin kompak, ya. Ini pada bulan-bulan terakhir semakin baik, sekolah kita semakin giat. Ini karena adanya guru penggerak tersebut. Maka seyogianya kita selalu mendukung daripada program-program guru penggerak kita, karena pendidikan ke depan inilah yang akan disajikan oleh kementerian melalui ujung tombak daripada pendidikan itu sendiri, yaitu oleh kita semua yang ada di barisan yang paling depan. Otomatis kita harus selalu update, selalu mengikuti informasi yang baru. Termasuk guru penggerak ini adalah angkatan yang ke-11, sudah yang ke-11. Dan tidak mudah itu menjadi guru penggerak. Ternyata seleksinya yang menentukan itu bukan kepala dinas, bukan kepala sekolah, bukan siapa-siapa, kementerian langsung.
dari Kementerian Pendidikan langsung. Nah, marilah kita dukung perkembangan ini, informasi ini kita terima dan kita teliti dan kita lakukan nanti di lembaga kita khususnya. Ini yang akan disampaikan oleh Ibu Lia nanti yaitu diseminasi. Ya, ini istilahnya kan banyak hal yang baru gitu. Nah, ini perlu kita pelajari, kita dengarkan dengan bagus sehingga kita bisa mengaplikasikan nanti menerapkan di sekolah kita. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Mulai kita buka acara diseminasi budaya positif oleh Amalia Ramaningsih, Guru JGP Angkatan 11. Mari kita buka dengan tepuk tangan bersama. Selanjutnya saya tambah dikit ya, mohon maaf kalau tadi saya akhiri contoh daripada materi yang disampaikan Ibu Lia itu. Diseminasi ini sebetulnya kita sudah melakukan, contohnya misalnya apa itu SD dosa, itu kebiasaan budaya. Ini suatu pekerjaan kalau sudah menjadi kebiasaan menjadi budaya. Nah, itu. Kemudian misalnya dilakukan sholat zuhur berjamaah, itu juga termasuk dalam itu. Kemudian kita punya 7 kebiasaan yang telah dicantumkan itu. Kalau sekarang belum, kita masih cuek, kita belum bisa merasakan, mungkin 10 tahun lagi kita baru bisa, oh iya ya gitu. Karena kemarin kan kita 17 Agustus kegiatan kemarin contohnya itu, kalau lihat itu nggak ada apa-apa. Itu saja, mudah-mudahan Ibu berdua, Ibu moderator ini juga angkatan yang 10 ya Bu ya. Kalau kuliah ini angkatan 11, semoga saya pesannya ada di budaya di situ, bersyukur, bersuka cita, jangan mengeluh. Itu jangan sudah dipilih. Semoga tetap beliau-beliau tetap diberi kesehatan, kita semua tentunya, dan melancar mengemban tugas untuk sebagai guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kegiatan yang kedua yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Amalia Ramaningsih. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Taman 3, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Negeri Tamanan 3. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam acara diskusi pada siang ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Pada kegiatan siang ini, maksud dari tujuan saya di sini tentang diseminasi budaya positif, di mana selain menyelesaikan tugas dalam program yang saya ikuti, yaitu guru penggerak, yang kedua saya ingin berbagi ilmu. Bukan berarti saya paling benar atau paling pandai, tidak ibu-ibu. Di sini hanya saya berdiskusi bersama, kita belajar bersama. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya.
Sebentar, next Pak Andi. Kayaknya tegang suasananya. Tegang. Supaya 3 pause dulu. Kita is breaking sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk agar suasananya tidak tegang gitu, santai ya Bapak Ibu ya. Ini hanya acara diskusi. Mungkin bisa dilaksanakan dengan cara berdiri. Ini sesuai gerakannya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini seperti gerakannya mungkin kalau panjang pakai tangan Bapak Ibu ya. Kalau panjang misalnya panjang gini ya. Panjang, pendek begitu. Tapi ini bukan sesungguhnya, tapi kebalikannya. Ya, kalau di video ini menyebutkan panjang, berarti gerakannya Bapak Ibu guru pendek. Ya, ya, kebalikannya, kebalikan dari perkataan yang di video. Ya, ya tangannya yang melakukan gerakan panjang sama pendek itu tangannya. Jadi kalau di video mengucapkan panjang, Bapak dan Ibu guru tangannya pendek seperti ini ya. Kalau panjang, kalau di video panjang berarti tangannya Bapak Ibu guru pendek. Tapi kalau di video menyebutkan pendek, panjang. Tapi suaranya tetap mengikuti video begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Mari kita mulai. Mudah kok Bu, mudah. Ya, kita ikuti gerakannya. Bisa dulu ya Mas Rawi. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek. Kurang keras ya. Pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Sulit tak Bapak Ibu? Oh, sudah diulang. Ulang kuliah. Ulang kuliah. Saya kira dari YouTube. Enggak. Ulang kuliah. Ya, nanti ya. Dari depan, dari depan. Pendek, pendek, panjang. Kurang konsentrasi mungkin. Panjang, pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang. Pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebetulnya melatih konsentrasi kita, ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Oke, boleh.
Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Oke. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Lah, untuk benar dan kurang tepatnya kita lanjut dulu diskusi ya Bu ya. Ya. Apa itu budaya positif? Mungkin budaya positif sudah pernah mendengar, tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Next. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sini ada beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, nanti kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita main game sebentar ya Bapak Ibu ya. Dipraktekkan saja, gak usah gak usah berdiri ya. Cobalah buka. Ini genggaman Bapak Ibu ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B mungkin dari rekan ya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda yang tadi itu semulanya kepalan tangan Bapak Ibu guru itu berisi sesuatu yang berharga. Ya, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini siapakah yang memiliki peran Bapak Ibu guru dari kegiatan mempertahankan kepalan Anda? Anda bisa membukanya atau mempertahankannya. Coba next Pak Fendi. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah bisa? Apakah Anda atau B menutup kepalan Anda? Berarti Anda mempertahankan kepalan Anda. Atau yang pertama tadi bisa membuka kepalan Anda. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bapak Ibu guru? Siapa di sini? Diri sendiri. Berarti kita bisa membukanya atau mempertahankannya itu sesuai dengan keinginan diri sendiri. Next. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepalanya. Begitu benar Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Ya, kepalan tangan kita. Jawabannya tentu kita sendiri ya yang memegang kontrol ya. Ya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita?
itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mau tidak melepaskan kepalaan itu. Begitu Bapak Ibu ya. Next. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontor teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya Bapak Ibu, berarti kita tidak boleh memaksa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kalau kita sering mengkritik murid, bagaimana perasaan murid? Down ya? Ya. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kalau sudah down untuk menerima pelajaran sulit Bapak Ibu ya. Karena sudah menerima kritikan, mungkin rasa bersalah begitu. Kemudian terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Berarti kita kadang sering memaksakan sesuatu hal ya Bapak Ibu ya, agar murid seperti ini, kamu harus seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Insya Allah. Ya. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Ya, next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus berarti apa? Dukungan, ya, rangsangan, ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi seharusnya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun sebetulnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, namun hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi yang benar sesungguhnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang
menang atau kalah. Seharusnya model berpikir itu menang dan menang. Next, Bapak Ibu. Makna kata disiplin. Sering ya kita mendengar istilah kata disiplin ya Bapak Ibu ya. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, berarti dari diri siswa itu sendiri, bukan dari ekstrinsik. Nah, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah pernah mendengar apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Bersyukur, ya, universal. Berhubungan dengan yang kuasa. Ya, benar Bapak Ibu. Next Pak Wendy. Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini sebenarnya sudah sering diucapkan sama kita Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Sudah tidak asing kan Bapak Ibu? Iya. Kemudian motivasi apa saja yang mendorong perilaku manusia Bapak Ibu? Di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak Bapak Ibu guru? Bahkan di sini saya mungkin pernah sering melakukannya. Misalnya contohnya apa Bapak Ibu guru? Motif perilaku kita atas dasar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa? Misalnya saja saya ya Bapak Ibu ya, mungkin saya datangnya lebih pagi agar bisa absen. Bapak Ibu guru gimana? Sama ya Bapak Ibu ya? Ya, karena kita menghindari dari ketidaknyamanan untuk telat absen. Takutnya di sini nanti tunjangannya dipotong. Begitu ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, motivasi perilaku manusia di sini didasari oleh agar mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri
dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini adalah motivasi, dasar motivasi perilaku manusia. Mungkin yang paling sering di sini yang pertama dan yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Betul ya Bapak Ibu ya? Semoga kita bisa melawan itu semua. Nah, di sini saya sudah merekam ya Bapak Ibu ya, di mana di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini 3 kata yang berbeda arti. Begitu Bapak Ibu ya. Di mana yang contohnya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman Bapak Ibu. Betul? Betul? Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus yang terjadi. Mungkin ini dilalui dengan kesepakatan mungkin ya. Misalnya kalau mengerjakan tugas murid kita, konsekuensinya bagaimana? Diapakan gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Denda. Terus restitusi di sini merupakan pilihan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua lagi, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Ya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ini nanti bisa dipelajari, dibaca sendiri Bapak Ibu guru. Nanti saya simpulkan next kali. Apa itu hukuman atau apa itu konsekuensi, apa itu restitusi? Hukuman di sini tidak terancana Bapak Ibu, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisikis atau kata-kata kasar. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Misalnya di sini contohnya hukuman, ada murid terlambat misalnya, terus kita menghukum mereka dengan cara berjemur. Itu merupakan contoh hukuman. Jadi kan tanpa kesepakatan, jadi langsung ya, kamu berdiri terlambat jemur. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk lebih paham selanjutnya kita next dulu Pak Edi. Nah, di sini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu guru. Di sini apakah masuk konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Iya, sudah. Iya. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK, terlambat 10 menit. Mungkin di sini bisa masuk konsekuensi Bapak Ibu ya, karena mungkin ada kesepakatan sebelumnya. Begitu Bapak Ibu guru. Intinya kalau bersepakat Konsekuensi begitu. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ada iming-iming hadiah agar anak tersebut mau melakukan. Begitu. Nah, di sini pengaruh dihukum karena penghargaan Bapak Ibu guru. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, jadi setiap ada apa gitu kita janji mendapatkan penghargaan, maka itu akan bergantung ya Bapak Ibu ya. Murid-murid akan bergantung. Dekik Tina mau tak beri hadiah, tak masuk. Pak Agus mungkin seperti itu ya Pak Agus ya. Ya, betul. Jadi kalau tidak ada iming-iming hadiah, mereka tidak akan melakukan. Jadi itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Karena dia itu termotivasi karena ada penghargaan. Jadi kalau nggak ada penghargaan, mereka nggak akan melakukan. Ya, penghargaan tidak efektif. Nah, misalnya di sini, jika kita memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut melakukan perilaku yang kita inginkan, berarti kita harus memberi terus agar anak-anak itu bisa mau melakukan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Jadi mungkin di sini Bu Cici sering mendapatkan penghargaan karena dia paling rajin, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain nanti kita akan merasa iri, ya Bapak Ibu ya. Iri. Dan makanya datang lebih pagi Pak Sunawi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Penghargaan menghukum motivasi dari diri, dari dalam diri, dari intrinsik itu sendiri. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kalau zaman saya sekolah dulu mungkin terkenal dengan peraturan kelas. Kenapa kok sekarang diganti keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya keyakinan kelas itu karena sebelumnya kita diskusikan dulu dengan siswa hal apa yang baik harus kita lakukan di kelas kita agar kelas kita menjadi lebih nyaman. Kalau peraturan kelas itu gurunya yang membuat, jadi tanpa diskusi dulu dengan siswa. Bu Cici pintar. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama Bapak Ibu dengan cara berdiskusi. Jadi ada kesepakatan. Tapi kalau peraturan kelas di sini guru yang membuat. Begitu Bapak Ibu. Coba next.
Next Pak Andi. Ya ini, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Kemudian kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah, hanya kemauan guru tersebut gitu. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekkan di kelasnya. Pasti punya ya Bapak Ibu ya keyakinan kelas ya. Ya. Di sini langkah-langkahnya yang pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Misalnya seperti pendampingan kemarin bisa dibagikan sticky note ya, atau kertas, anak-anak nanti suruh nulis apa yang mereka, ide apa yang mereka inginkan, nanti ditulis kemudian dikumpulkan di depan, ditempel di depan begitu. Terus setelah setelah menyimpulkan ide-ide dari siswa tersebut, kemudian kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dalam keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif Bapak Ibu guru. Misalnya tidak boleh membuang sampah, itu kalimat negatif. Maka bisa diganti dengan menggunakan kata positif. Gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Pinter Pak Agus. Ya, kemudian yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Dari beberapa ide kemudian diganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya kan kalau dulu tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, itu diganti kata tidaknya itu menjadi apa? Datang tepat waktu ke sekolah, begitu. Terus tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Minimal 3, maksimal 7. Jangan banyak-banyak ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas, ditempel di dinding kelas. Jadi selesai dibuat ide-idenya, dirubah menjadi kalimat positif, kemudian mungkin ditaruh di kertas apa namanya, kertas buffalo ya, dihias seindah mungkin. Nanti setelah itu disepakati, misalnya dengan anak-anak membuat tanda tangan di pinggirnya, kan nanti bagus jadi hiasan ya Bapak Ibu guru. Kalau kelas rendah mungkin dengan bisa menggunakan cap jempol begitu. Next. Untuk membangun budaya positif sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman, dengan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah memahami kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu guru? Di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya apa di sini Bapak Ibu guru? Makan, minum, ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Gimana? Enggak, boleh bisa diulang. Ya. Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kurang kasih sayang Pak Agus mungkin ya. Makanya Pak Agus jangan menjauh dari kita agar diberi kasih sayang.
Ya, kalau dikasih pendapat atau ide jangan marah Pak Agus, diterima, ditelaah dulu. Ya, gitu Pak Agus ya. Ya. Jangan miskomunikasi. Ya, kolaborasi itu yang nomor 1. Jangan jalan sendiri Pak Agus, tidak bisa. Ya, berat nanti bawa sekolahan sendirian ini. Ya. Termasuk dalam kebutuhan dasar apa kata di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru sekali. Masuk apa? Kebutuhan dasarnya. Apa penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup? Kasih sayang. Hah? Aku senang main. Bisa kesenangan kok, masa kasih sayang. Kesenangan mungkin di sini ya Bapak Ibu ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu merupakan kebutuhan dasar kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kasih sayang. Aku hebat bisa bikin guru kejar aku. Maksud mana? Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di kelas dalam kelas ini. Kebebasan. Pintar. Ya, dunia berkualitas. Mungkin di sini saya rangkum di sini termasuk memori ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Mungkin hal-hal yang positif yang bisa ditulis di dunia berkualitas kita. Entah siapa itu yang memiliki peran. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri itu. Begitu. Ya. Next. Dunia berkualitas di sini, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Kebajikannya nilai apa? Contohnya, yang paling penting. Contohnya apa? Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu guru. Kasih sayang. Kembali lagi ke kasih sayang. Ya, itu betul ya. Ya. Ya, agar menuju ke hidup bahagia. Saya itu membangkitkan semangat. Oh, saya membangkitkan semangat. Tapi dalam hal yang positif ya Bapak Ibu ya. 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 Next. Ya, semangat semua. Nah, di sini ada beberapa 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini guru bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru bisa menjadi seorang teman, sebagai teman. Kemudian guru juga sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Mungkin next. Nah, ini contoh video posisi kontrol seorang guru agar kita lebih paham apa sih posisi kontrol seorang guru. Coba next. Nah, di sini sebagai posisi penghukum Bapak Ibu guru. Sini kamu. Pak Sinawi ini ya Wali. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah
Pergi sana ke lapangan basket. Adalah sarapan ini. Iya. Nah, ini contoh sebagai guru penghukumnya, Bapak. Kemudian video selanjutnya. Ya. Nah, di sini pembuat rasa bersalah. Aku gak bosan nek. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu Jadi di sini seorang guru menekankan siswa itu merasa tidak bisa membina bersalah. kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat. Nah, itu merasa bersalah dari ibu ya. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak sekolah. Cepat, Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu merupakan contoh posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian, nah di sini sebagai teman. Biasanya ini lebih halus ya Bapak Ibu ya. Pak Agus ini biasanya sering terlambat dan mimpin senam ini. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi sebagai teman ya. Lebih halus ya Bapak Ibu ya. Ya. Pemantau di sini, pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi pemantau yang terakhir sebagai posisi manajer. Pemantau. Naren! Manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari contoh kelima video ini, posisi mana yang paling tepat Bapak Ibu guru? Yang terakhir. Kenapa alasannya Pak Fendi? Yang posisi manajer, alasannya komunikasinya lebih enak. Secara tidak langsung siswa langsung mengungkapkan alasan kesalahannya. Setelah itu ditemukan solusi jalan keluarnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Fendi. Next. Nah, dari kelima video tadi saya rangkum seperti ini Bapak Ibu guru. Di sini penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukum. Ini merupakan fisik atau verbal, ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian dampaknya bagi murid, anak menjadi pendendam. Ya, nanti kita dibenci sama muridnya Bu ya. Joko tak ajar ibu guru, ngosokan. Ya, suka mukul kan gitu ya Bapak ya. Ya. Tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Kemudian pembuat rasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya bagi siswa, membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Jadi seperti contoh tadi, diam terpaku ya Bapak? Iya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya bagi siswa, murid bergantung pada satu orang. Ya betul ya. Ya, membuat siswa tidak mandiri. Kemudian next Pak Medi. Pemantau, posisi kontrol pemantau. Nada bicara dan ekspresinya datar. Identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang terakhir manajer. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya untuk murid lebih percaya diri dalam memecahkan masalah mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi mungkin benar katanya Bapak Fadli tadi, posisi kontrol manager yang paling tepat ya. Terus next.
Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan untuk mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Next, Pak Fendi. Proses dialog pada segitiga restitusi terdapat 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Di antaranya, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin dari kegiatan segitiga restitusi ini sudah pernah kita lakukan, tapi ini istilah baru ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian next Pak Fendi. Berikut video yang menerapkan segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Next. Skenario kasus yang pertama, terlambat datang ke sekolah. Ketika senam pagi, sebentar Pak Fendi, sebentar. Ketika senam pagi dimulai, tiba-tiba seorang siswa yang bernama Aska datang terlambat sekitar 15 menit setelah senam pagi dimulai. Alasan Aska di sini terlambat karena dia bangun kesiangan dan tidurnya terlalu malam. Kemudian next Pak Fendi. Nah, videonya ini. Yang pertama di sini validasi tindakan. Ya. Ini merupakan salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Di sini kasusnya di kelas 1. Begitu Bapak Ibu. Next. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bu Lia.
untuk kegiatan berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada unek-unek yang ada di pikiran tentang apa yang disampaikan oleh Bu Lia tadi. Monggo. Pak Fendi. Terima kasih atas waktunya. Tadi setelah menyimak, ini kan intinya berbagi praktik baik dengan tema diseminasi budaya positif. Saya detik ini membuat kesimpulan dari tema tersebut, diseminasi budaya positif. Sebagai seorang guru, satu, kita harus ada budaya disiplin berangkat dari diri sendiri. Yang kedua, terhadap siswa, karena berbeda di dalam kelas siswa, kita tidak boleh memberikan hukuman, konsekuensi, tapi betul menurut saya pribadi adalah restitusi, pilihan, beberapa pilihan. Yang ketiga, setiap ada masalah di kelas, posisi guru adalah sebagai manajerial. 3 kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran ini. Bagaimana pendapat Bu Lia? Baik, Pak Fendi mau menanyakan kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi oleh jenengan. Terima kasih Bapak Fendi. Ya, benar. Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan, yang pertama tadi, kita harus menerapkan disiplin positif itu dari diri kita sendiri. Kita merupakan tauladan ya Bapak Ibu guru ya. Di sekolah kita menjadi tauladan. Bagaimana jika seorang gurunya itu memberikan contoh yang tidak baik? Dampaknya gimana untuk murid? Jadi percuma kita mengadakan keyakinan kelas pun mungkin sama murid akan tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar sama murid karena gurunya sudah seperti itu. Betul katanya Pak Fendi, disiplin diri itu mulai dari diri kita sendiri. Berarti kita harus sadar diri. Ya, sanggup Bapak Ibu? Insyaallah. Mudah-mudahan bisa ya. Semua ini merupakan tanggung jawab kita. Ya, sebagai tenaga pendidik. Yang kedua tadi restitusi. Ya, jadi langkah yang untuk anak yang melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan masalah. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Begitu. Kemudian yang terakhir, ya, posisi manajer di sini sangat tepat untuk kita laksanakan, kita terapkan untuk murid, karena di sini murid bisa tidak merasakan dia bersalah, dia tidak dihukum, tapi di sini kita mencari solusi bersama bagaimana murid tersebut untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi. Begitu Bapak Fendi. Betul ya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Lia. Gimana Pak Fendi? Sudah jelas? Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya lagi atau menanggapi? Sudah jelas semuanya. Sudah bisa diterima berarti nggih. Ya, baik, demikian diseminasi berikutnya. Diseminasi budaya positif, yaitu praktik baik yang dilakukan oleh Bu Lia atau berbagi kepada kita. Semoga kita sebagai pendidik bisa menerapkannya dan membawa anak didik kita menjadi lebih baik. Dan saya akhiri guys.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu